Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau selalu mendidik dan mengajar kami untuk semakin meresapi hidup kekatolikan kami. Dan kami dipanggil untuk semakin mendalam, semakin memasuki hati Yesus dan panggilan hidupnya. Terima kasih Tuhan atas karunia itu, dan semoga bacaan Injil hari ini menginspirasi kami untuk bisa melayani bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sangat terkenal dan berbicara tentang apa yang sering kita sebut Duk in Altum. Masuklah ke dalam, ke bagian yang paling dalam. Apa maksudnya? Di sini Yesus meminta para rasul untuk menebarkan jala di tempat yang lebih dalam. Tetapi Petrus dan kawan-kawan mengatakan bahwa mereka sepanjang malam tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Tetapi karena perintahmu kami mengikuti. Dan akibatnya apa? Berlimpah-limpah ikan di perahu mereka. Melihat kejadian itu, Petrus kemudian merasa berdosa, merasa bersalah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, episode ini sangat menarik dan sangat memikat kita karena apa? Pertanyaan kita adalah sejauh mana kita merasa bahwa hidup kita itu sudah kering, sudah kerontang, seperti tidak ada makna, seperti tidak ada gairah, tidak ada sesuatu yang mungkin membosankan, mungkin menjenuhkan, mungkin menyakitkan, mungkin kering krisis lah, katakanlah seperti itu. Apakah kita pernah mengalami perasaan dan pengalaman seperti Petrus dan teman-teman? Tidak ada hasilnya. Meskipun kita bekerja keras, di samping tidak ada hasilnya, di diri sendiri merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang harus dicari. Ya, dalam tanda petik orang harus mencari makna hidup yang lebih dalam. Untuk apa saya hidup ini? Apakah sebagai istri, sebagai suami, sebagai romo, sebagai biarawan, biarawati, atau sebagai siapapun? Dan ini pertanyaan yang mendasar yang berada dalam hati kita manusia. Di zaman ini apa yang kira-kira perlu kita jawab pertanyaan ini? Untuk apa saya hidup? Apa yang bisa saya sumbangkan? Apa yang bisa saya kegunaan hidupku bagi orang lain? Kita lihat di TV beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, tentang wawancara Kick Andy dengan Dr. Lee Darmawan. Bagi saya peristiwa itu suatu pengalaman. Dr. Lee itu menjadi dokter di mana-mana, di pelosok-pelosok dengan kapalnya si Bahenol yang disebut. Lalu yang tenggelam, lalu kemudian dia mendapat lebih daripada itu, ya, mendapat kapal yang lebih besar, lebih bagus. Bahkan dia akan melayani dengan pesawat-pesawat kecil yang untuk daerah-daerah terpencil, untuk melayani orang sakit. Nah, itulah makna hidupnya ketika dia bisa memberikan sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang berguna, yang tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat fundamental yang kita harus jawab. Meskipun saya juga sebagai imam, saya pernah bertanya dalam hati, Yesus, berapa banyak orang yang sudah kutobatkan karena aku sebagai imam? Maka saya merasa malu, jujur saya katakan. Memang saya bisa melayani umat, tapi berapa banyak yang kutobatkan itu berbeda. Saya bisa melayani umat, tetapi berapa banyak yang kutobatkan? Saya baru mendengar tadi dalam YouTube tentang seorang Amerika bersama istrinya menobatkan satu suku terasing di Papua yang belum mengenal Kristus, yang belum mengenal peradaban, lalu lama-lama menjadi
Kristen dan percaya pada Yesus. Hampir seluruh suku itu, suku Sawit namanya. 20 tahun. Dan sekarang dia bertanya lagi, Tuhan mau apa lagi? Apa yang bisa kulayani? Ternyata dia mau melayani anak-anak muda yang jatuh dalam dosa, yang jatuh dalam kekerasan, mabuk, minum, HIV, penyakit segala macam ada di Jayapura. Dan dia menampung orang-orang yang bermasalah, orang yang sungguh-sungguh tak bisa dalam tanda petik hopeless. Pertanyaannya, dan sekarang dia menampung banyak anak muda yang bermasalah di Papua. Inspiratif sekali, luar biasa. Saudaraku yang terkasih, saya merasa ketika mendengar itu saya merasa malu tuh. Sungguh-sungguh saya merasa malu, Tuhan. Berapa banyak yang sudah kutobatkan? Bisa dihitung dengan jari. Saudara, pertanyaan juga untuk Anda semua. Berapa orang yang Anda bawa kepada Kristus? Berapa orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman pada Yesus? Kita menyanyikan, aku ingin seperti Yesus. Betulkah saya membawa orang-orang kepada Yesus? Mengenal Yesus, mencintai Yesus, mengasihi Yesus. Bukan hanya kepada gereja, tapi memanggil orang untuk percaya pada Kristus Yesus. Saudara, itulah panggilannya hidup untuk hidup lebih dalam. Jadi kita sendiri dalam tanda petik harus masuk ke kedalaman batin kita. Kita sendiri harus masuk ke dalam bawah sadar kita yang paling dalam. Dan terjadi inner transformation, transformasi diri. Karena sudah dibentuk, dibina oleh Yesus. Yesus yang membina batin kita. Bagaimana iman akan Yesus itu mengubah seluruh batinku yang terdalam ini. Seluruh kekurangan, kelemahan, keterbatasanku. Itulah pertanyaan kita yang lebih dalam. Anda menjadi Katolik, Anda menjadi Kristen. Apakah memang sungguh-sungguh Yesus telah mengubah hidup kita? Hidup Anda menjadi seperti Yesus. Saudara, saya nggak akan memberikan jawaban. Silakan Anda menjawab sendiri. Apakah kita merasa berguna bahwa kita menjadi Katolik? Atau sekedar ya sudahlah, jadi Katolik saja, beriman, percaya pada Yesus, cukup. Bisa saja, enggak. Boleh juga demikian. Ya. Tapi mungkin kita harus mencoba memahami panggilan hidup kita sebagai orang Katolik. Apa yang kira-kira tidak harus besar seperti orang Amerika yang memberikan dirinya, hidupnya kepada orang Papua. Mungkin juga tidak seperti itu. Tapi yang sekecil apapun, misi apapun dalam hidupku yang sekarang ini pas dengan diriku. Apa yang kira-kira bisa kuberikan? Semoga Anda dan saya tergerak untuk bertanya, cukupkah aku telah memberikan diriku kepada Kristus? Berapa banyak orang yang kubawa kepada Kristus Yesus? Apa yang bisa kuberikan sebagai seorang suami istri di dalam keluargaku? Semoga Anda dan saya bertanya dan menjawabnya di depan Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Di tengah pandemi ini, apakah imanku, harapanku, kasihku semakin tumbuh dan berkembang dan membawa orang juga untuk mengenal Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.